Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program Bicara Bincang Ramadan 1445 Hijriah bersama saya Iko Sofa, Humas Kemenak Kembang. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan bicara kali ini kita akan berbincang mengenai satu tema, yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membahas tema kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Sarif SPDI. Apa kabar Bapak Sarif? Baik, alhamdulillah sehat baik. Bagaimana sepanjang puasanya? Dari awal puasa Bapak lancar, sehat? Lancar ya? Insya Allah sehat. Insya Allah. Sampai hari ini Insya Allah sehat. Semoga sampai akhir selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Bapak Sarif, dalam program bicara kali ini kita akan membahas tema ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Sarif, banyak ya orang yang beribadah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi ternyata banyak cerita ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada pula yang ibadah remeh-temeh ya, ibadah yang sekecil misalkan memberi makan hewan itu ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin tahu nih, Pak Sarif mungkin bisa mengungkapkan ya kepada pemirsa, sebenarnya apa saja sih kriteria ibadah yang diterima oleh Allah dan ataupun ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Pak Sarif. Yeah. Baik. Mengenai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah yang ditolak, tentu ini ada faktor utamanya, yaitu niat. Niat, Mbak Iko. Niat ya. Okay. Nah, niat itu adalah bahasa hati atau perbuatan hati. Tidak seorang pun yang tahu dengan niat seseorang, kecuali orang yang mengerjakan itu sendiri, dan sang khaliknya atau sang penciptanya. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkan. Jika niatnya itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mendatangkan pahala untuknya. Ridho ya, ridho dari Allah. Tetapi sebaliknya, ketika niatnya itu ada tendensi duniawi, atau karena ingin mendapatkan perhatian dari seorang, maka oleh Allah itu tidak dianggap sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi niat di sini mempunyai peran yang sangat penting sekali, Mbak Iko. Penting banget. Iya, penting banget. Satu contoh kecil sajalah. Misalkan kita ini sedang berjalan. Kemudian melihat ada batu ataupun duri yang berada di tengah jalan. Kemudian hati kita bergerak untuk mengambil duri ataupun batu tersebut yang berada di tengah jalan itu. Kita ambil, kita taruh di tepi jalan dengan niat ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang melewati jalan tersebut, baik berkendara maupun berjalan kaki, akan menjadi nyaman dan aman. Nah, perbuatan yang sekecil itu, memindahkan batu ataupun duri di tengah jalan kemudian ditaruh di tepi jalan, ini juga merupakan sebuah ibadah. Kelihatannya kecil, Mbak Iko, sepele ya. Tetapi kalau niatnya itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan pahala terhadap orang yang beribadah tersebut.
Niatnya. Itu satu contoh kecil sajalah. Ya. Kecil saja. Ya. Nah, lagi misalkan contoh yang sering hari kita laksanakan, yaitu berpakaian. Berpakaian ini ibadah, Mbak Iko. Ibadah yang menutup aurat ya. Iya. Fungsinya apa atau tujuan berpakaian apa? Yaitu untuk menutup aurat. Tentu batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi kalau kita berpakaian ini kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengharap supaya Allah itu ridho, karena aurat kita itu tertutupi, insya Allah Allah akan berikan pahala. Tetapi kalau hanya sifatnya itu ada tendensi duniawi, pengen dilem, pengen bajunya baru ya, bajunya baru lah ya, dapatnya ya hanya itu saja, begitu. Itu baik. Jadi diterima dan tidaknya amal ibadah seseorang itu kunci utamanya adalah niat. Satu niat ya. Satu niat. Nah, kemudian ibadah tiap-tiap manusia itu yang terpenting adalah benar. Nah, ibadah seseorang itu tidak akan menjadi benar kecuali memenuhi dua syarat mutlak, yang secara umum para ulama bersepakat bahwa dua syarat itu adalah yang pertama yaitu ikhlas. Ya. Ikhlas ini nampaknya sepele, Mbak Iko. Ikhlas ya, kalimatnya pendek ya toh. Kalimatnya pendek, mudah untuk diucapkan, tetapi sulit implementasinya dalam ibadah. Itu ikhlas. Sehingga kita kolaborasi, syarat yang utama yaitu niat ikhlas karena ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ikhlas karena ridha Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah ar-rasul. Mutaba'ah ar-rasul itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua syarat ini itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisah. Tidak hanya bisa ikhlas saja tanpa ada mutaba'ah ar-rasul, atau sebaliknya mutaba'ah ar-rasul tetapi tidak ikhlas. Nah, jadi dua-duanya harus berjalan seirama. Jadi ikhlas dan mutaba'ah ar-rasul. Nah, tadi saya sampaikan, Mbak Iko, ikhlas itu kalimatnya pendek, mudah diucapkan, tetapi implementasinya yang sulit, yang susah. Kadang-kadang kan orang beramal itu masih ada sedikit-sedikit pamrihnya. Iya, pamrihnya. Tapi ya memang begitu sulitnya untuk ikhlas. Ya paling tidak rondo ono pamere sidik-sidik lah begitu. Memang kita ini tidak bisa langsung serta-merta ikhlas 100%. Maka kita perlu adanya latihan-latihan dengan cara sedikit memaksa lah. Sedikit memaksa. Iya, sedikit memaksa hati kita, tapi insya Allah nanti akhirnya lama-kelamaan akan apa ya, bahasa Jawanya akan manggon dengan sendirinya, begitu ya. Nah, ini. Banyak apa namanya ini, Mbak Iko, redaksi, banyak redaksi terkait dengan definisi penggambaran terkait dengan ikhlas. Di antaranya definisi ikhlas. Definisi menggambarkan terkait dengan definisi ikhlas. Ya. Secara bahasa, ikhlas itu ada yang mendefinisikan adalah bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. Atau menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Tentu yang dimaksud kotoran di sini adalah bukanlah kotoran yang dalam bentuk fisik, yang dapat dilihat oleh kasat mata kita, tetapi yang dimaksud kotoran di sini adalah penyakit-penyakit hati. Penyakit hati. Banyak, Mbak Iko, penyakit hati itu. Ya ada ria, ada iri, dengki dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk penyakit hati. Nah, ikhlas itu adalah membersihkan,
membersihkan dari penyakit-penyakit hati itu. Ya, bersih ya. Supaya menjadi bersih. Sedangkan kalau pengertian ikhlas itu secara istilah adalah melakukan sesuatu perbuatan hanya semata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga susah juga ya Pak ya. Susah juga. Buat orang awam-awam seperti saya ini. Buat orang awam seperti saya ini susah juga Mbak Ika ya, susah juga. Nggak tahu kalau yang memang yang apa namanya makomnya sudah makom ya itu mungkin sekali beramal insya Allah itu sudah ikhlasnya. Oleh karenanya digambarkan ikhlas itu ibaratnya seseorang yang sedang ini membersihkan beras dari kerikil-kerikil kecil atau dari batu-batu kecil ya. Sehingga ketika beras itu sudah menjadi bersih dan kemudian dimakan tentu menjadi nikmat ya. Nah, tetapi kalau kerikil-kerikil itu masih ada dan beras itu belum bersih, tentu ketika kita makan masih tergigit lah batu-batu itu. Nah, demikianlah keikhlasan itu menyebabkan beramal itu menjadi nikmat ya. Nyata menjadi nikmat, kemudian pengorbanan, segala pengorbanan yang dilakukan tidak terasa berat. Kemudian begitu sebaliknya nyata, ketika sebuah amal itu diiringi dengan rasa riya, ini akan membuat amal itu tidak menjadi nikmat, kemudian pelakunya mudah capek, mudah lelah dan mudah kecewa. Ini. Maka sekali lagi niat ikhlas itu sangat penting sekali. Nah, itu kaitannya dengan kriteria bahwa amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama adalah niat ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah ar-rasul. Mutaba'ah ar-rasul. Artinya mutaba'ah ar-rasul itu ya, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti tuntunan Rasulullah. Ya. Karena syariat Islam itu sudah sempurna mereka. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam. Nah, jadi sesuatu yang sudah sempurna maka tidak perlu lagi ditambah atau dikurangi. Karena kalau ditambah atau dikurangi tentu nanti akan mengkurangi kesempurnaan itu sendiri. Satu hal kecil sebagai contoh, misalkan seseorang atau seorang ibu gitu, memasak sop sayur buat keluarganya untuk berbuka puasa misalkan ya Mbak Ika ya, dengan takaran atau komposisi bumbu yang sudah pas gitu, sehingga kuah sopnya itu sedap nikmat sempurna lah begitu sesuai dengan harapannya. Tetapi tiba-tiba setelah itu datanglah anak kecil dengan membawa sesendok garam kemudian dimasukkan ke dalam sayur sop itu gitu. Tentu akan mengurangi kesempurnaan rasa dari sayur sop itu sendiri. Nah, itu merupakan sebuah gambaran kaitannya dengan kesempurnaan syariat Islam. Satu contoh misalkan syariat Islam itu kan sudah sempurna ya Mbak ya, syariatnya atau ketentuannya beribadah puasa, sholat, itu semuanya sudah ada. Ya, satu contoh puasa Ramadan ya toh. Puasa Ramadan itu kan mulai menahan lapar, dahaga, menahan hal-hal yang membatalkan puasa ya toh. Mulai dari terbitnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari.
Nah, ketika terbenam matahari itu maka kewajiban untuk berbuka puasa. Tetapi kalau kita menambahkan sampai berlarut, puasanya sampai tengah malam, sampai tengah malam, ini oleh Allah tidak dianggap sebagai ibadah dan sia-sia itu, karena menambah syariat yang memang sudah sempurna, tidak ada dasarnya itu. Itu satu contoh Mbak Ika ya, kaitannya dengan mutabah ar-rasul itu. Demikian Mbak Ika. Bisa dirinci lagi Bapak jenis amalan yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggih. Baik Mbak Ika. Terkait dengan amal yang ditolak oleh Allah SWT, tadi yang pertama sudah saya sampaikan adalah syirik ya. Syirik ya. Syirik itu menyekutukan Allah SWT. Islam atau agama Islam melarang ya, atau Allah melarang hambanya untuk syirik, untuk melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena melihat bahaya syirik ini luar biasa. Antara lain yang pertama, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini terlepas dari syirik akbar, syirik asghar maupun syirik khafi Mbak. Ini artinya secara umum sajalah. Berbicara bahaya syirik secara umum ya. Itu antara lain yang pertama adalah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat syirik ya. Termasuk bahaya yang kedua adalah amalnya terhapus sehingga menjadi sia-sia. Amal sebelumnya ya? Iya, termasuk amal sebelumnya. Kalau orang itu melakukan syirik ini kan bahaya sekali Mbak, ini bahaya. Ini. Kemudian mendapatkan azab neraka yang kekal selama-lamanya. Itu diantara bahaya syirik dan ditolak amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang termasuk amal seseorang yang ditolak karena dia durhaka kepada kedua orang tua. Dalam bahasa apa ya Arabnya adalah hukukul walidain. Dalam Islam itu ada yang namanya birrul walidain dan ada hukukul walidain. Kalau birrul walidain itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau hukukul walidain adalah durhaka ya, berbuat yang menyakitkan hati kedua orang tua ini. Nah, termasuk kategori hukukul walidain adalah semua perbuatan, semua perkataan yang dapat menyakitkan hati orang tua itu termasuk kategori hukukul walidain. Apalagi sampai anak tidak mengakui bahwa itu adalah sebagai orang tuanya. Naudzubillah min dzalik, Masya Allah. Kalau kita ingat Mbak Iko, ketika seorang ibu itu mengandung, gitu, mulai dari sekian bulan, kemudian semakin hari, semakin minggu, semakin bulan bertambah, semakin besar, sehingga kondisi ibu wahnan ala wahnin, semakin bertambah lemah dan bertambah lemah, ya toh. Melihat kayak seperti itu, apalagi nanti ketika waktunya seorang ibu melahirkan anaknya dengan taruhan nyawa. Masya Allah, kok ada anak yang sampai berani berkata-kata kasar terhadap kedua orang tuanya, terutama ibu, ya toh, yang berjuang mengandung 9 bulan, ya toh, 10 hari kemudian melahirkan, merawatnya ketika sudah lahir, kemudian bapak juga berjasa untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, sampai anak kok berani berkata-kata kasar kepada orang tua. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Termasuk salah satu di antara dosa besar itu Mbak Iko. Nah, yang ketiga adalah riya Mbak Iko. Riya itu pamer.
Pamer. Ya, ria itu pamer. Pamer contohnya saya apa namanya punya jam baru ya atau tak pakai, wah Pamerin. Iya, dilihat-liatin lah begitu ya. Ini pamer ya, pamer itu namanya riya ya. Tapi kembali lagi yang namanya tadi ibadah riya ya. Niat riya itu kan tidak ada orang yang tahu Mbak ya. Yang tahu hanyalah orang yang melakukan ibadah itu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan riya ini ada sebuah kisah Mbak Iko. Ya. Ada sebuah kisah ya yang dikutip oleh ini Imam Al-Ghazali ya. Yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ya, Mukasyafatul Qulub. Itu ada seorang hamba Allah yang rajin beribadah, setiap malam itu bisa dipastikan ibadah terus ya, ibadah terus, bangun malam, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu malam pada suatu malam ketika Abu bin Hisham ini mengambil air wudhu, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sesosok makhluk makhluk yang kebetulan makhluk itu berada di bibir sumur. Di bibir sumur. Nah, melihat kedatangan makhluk tersebut, akhirnya Abu bin Hisham bertanya, wahai hamba Allah, siapa engkau? Jawabnya adalah, aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ya. Ternyata makhluk yang datang itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Abu bin Hisham bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Oleh malaikat menjawab, aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala. Hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala. Melihat malaikat yang datang dengan membawa buku catatan yang tebal itu, kemudian Abu bin Hisham ini bergegas untuk bertanya kepada malaikat lagi, buku apa yang engkau bawa itu? Itu pertanyaan dari Abu bin Hisham. Oleh malaikat dijawab, ini adalah buku kumpulan atau buku catatan nama-nama pencinta Allah, nama-nama hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu bin Hisham ini merasa bahwa setiap malam dia bangun, kemudian sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pedenya, dengan yakinnya bahwa nama saya itu pasti ada di situ. Pede ya tahu. Nah, akhirnya Abu bin Hisham ini bertanya kepada malaikat itu, adakah nama saya ada dalam buku catatan tersebut? Soalnya kan tadi sudah pede ya Mbak. Sudah pede, yakin nek jenengku mesti ana ning kono. Ini menurut bahasa kita ya, menurut bahasa kita. Karena tadi Abu bin Hisham setiap malamnya itu selalu bangun malam, sholat tahajud dan lain sebagainya itu ya. Baiklah, kata malaikat, biar aku lihat dulu. Nah, kemudian ternyata setelah malaikat itu mencari atau membuka buku catatan tersebut, ternyata nama Abu bin Hisham itu tidak tercatat di buku catatan tersebut. Ya, ternyata ya. Ternyata. Kemudian saking kagetnya, Abu bin Hisham ini badannya menjadi gemeter. Gemetar ya. Ibaratnya dia setiap malam itu sudah beribadah tanpa putusnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang malaikat membawa buku catatan itu, ternyata namanya tidak ada di sana. Kan kaget, Mbak. Iya. Tentu dong. Orang biasa kayak kita mesti sudah shock gitu ya. Kaget, kemudian tersungkur, menangis bersedu-sedu, Kemudian
akhirnya Abu bin Hisham itu berkata, betapa ruginya, ya toh, betapa ruginya aku yang di setiap malam selalu melaksanakan sholat tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam catatan buku tersebut. Nah, akhirnya malaikat menjelaskan, wahai Abu bin Hisham, ya toh, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam, ya toh, ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain berlelap dalam kebuan malam, tapi tanganku dilarang oleh Allah mencatat namamu. Nah, itu Masya Allah. Alasannya tuh? Iya. Alasannya apa? Wah, akhirnya ini Abu bin Hisham juga tambah penasaran. Tambah penasaran. Kok malaikat dilarang oleh Allah mencatat nama Abu bin Hisham? Kata malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau memamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kepada siapapun. Pamer ya? Serta asyik beribadah, memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, ini kata malaikat. Jadi, maka tadi saya sampaikan, yang namanya niat itu tidak ada orang yang tahu kecuali yang mengerjakan sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ibadah yang dilakukan oleh Abu bin Hisham ini, menurut pandangan Allah itu ada rasa pamer atau ada rasa riya, sehingga tidak masuk dalam catatan buku besar yang dibawa oleh malaikat tersebut, Mbak Iko. Terus ibadah sosialnya juga dikesampingkan, terlalu sibuk beribadah dengan Allah. Kemudian oleh malaikat dilanjutkan, di kanan kirimu ada orang yang sakit dan lapar, tidak engkau jenguk, tidak engkau beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai olehnya, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hambanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ta? Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang, ya ta? Pada sama makhluknya. Sehingga akhirnya Abu bin Hisham sadar, Mbak Iko, sadar bahwa memang selama ini ibadah yang dilaksanakan itu memang tidak diiringi dengan ibadah sosial. Hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sehingga nama Abu bin Hisham itu tidak ada dalam buku catatan tersebut. Artinya amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya padahal. Itu. Nah, sehingga endingnya, Mbak Iko, endingnya selain ikhlas, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus disertai kepedulian sosial, kepedulian sosial. Ibadah mahdoh dan dalam Islam ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ya. Betul. Harus diiringi dengan disertai dengan kepedulian sosial, kepekaan sosial. Seorang ahli ibadah juga harus peduli kepada sesama. Tetangga kanan kiri ada yang kelaparan, ada yang sakit, tentu membutuhkan uluran tangan kita, maka harus kita bantu. Apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan untuk beribadah sosial lah, berbagi-bagi rezeki kepada tetangga-tetangga kita, kepada sesama yang memang mereka benar-benar perlu kita berikan bantuan itu. Ya, itu Mbak Iko terkait dengan amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi ya Pak, niat pertama kali adalah ikhlas ya. Nah, ini bagaimana ya? Ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk
membentuk ikhlas itu dan mengelolanya sehingga dalam beribadah kita benar-benar ikhlas ya, walaupun kadang-kadang sulit juga ya untuk menerapkan sifat ini, Pak. Iya, ya memang lagi-lagi saya sampaikan Mbak Iko, ikhlas itu sulit ya, sulit. Ya. Tapi kita harus berikhtiar. Ya, berikhtiar atau berusaha untuk bagaimana cara mengelola keikhlasan itu, supaya hati kita itu bisa menjadi ikhlas. Nyata, memang sulit, nyata, gampang diucapkan, tetapi implementasinya itu sulit ya. Maka kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha, bagaimana mengelola keikhlasan itu supaya setiap kita beribadah bisa ikhlas, hanya semata mengharap ridho dari Allah SWT. Antara lain Mbak Iko, ikhtiar itu yang pertama adalah selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap ibadah. Ini menghadirkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha segalanya. Nah, itu hati kita yakin bahwa ibadah kita ini selalu dilihat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa ya. Maka ikhtiar yang pertama adalah selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa Mbak Iko. Jangan lupa berdoa. Selalu berdoa, semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Ini doa ya. Termasuk kita sering-sering berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Nah itu. Nah ini yang sulit. Kok tahu kita dari mana ya toh? Kok tahu kalau orang itu adalah ikhlas? Ya, maka setidaknya bisa dilihat dari ciri, Mbak. Dari ciri-ciri orang yang ikhlas itu banyak sekali tentunya. Apa Pak? Kita ambil salah satu diantaranya adalah ciri orang yang ikhlas itu baik ketika dia dipuji. Baik ketika dia mendapatkan pujian maupun cacian, itu sama saja. Sama aja ya. Kadang-kadang orang kan begini, wah ketika melakukan perbuatan yang baik kemudian dipuji, ya toh? Wah terus sikapnya beda, ya toh? Nah ketika melakukan perbuatan yang jelek, ketika dicaci, kemudian dia drop. Nah tetapi orang yang ikhlas, baik itu dipuji maupun dicaci, itu susah Pak, menemukan orang kayak gitu. Ini juga susah juga ya. Menemukan orang yang kayak begini ini susah juga ya. Kalau dijelek-jelekin ya. Iya. Secara umum ketika dipuji kan seneng ya Mbak ya. Seneng bahkan sampai berlebihan. Tetapi ketika dicaci, wah akhirnya terus ini nyata. Nah, mencari orang kayak begini juga sulit ya toh. Ini. Nah, kemudian diantaranya lagi cirinya yang kedua adalah melupakan amal kebaikan yang pernah dilakukan hanya untuk mengharap atau memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang lupakan ya. Iya. Kemarin ngapain sedekah apa? Sudah lupa. Nah, dari sekian paparan Bapak yang banyak tadi ya Pak ya, karena kayaknya ada satu poin yang cukup susah ya untuk kita terapkan, yaitu keikhlasan. Keikhlasan ya. Bagaimana cara kita untuk selalu bersikap ikhlas dan bagaimana mengolah keikhlasan itu Pak? Iya. Baik Mbak Ika. Bang, ikhlas ini tadi di awal sudah saya sampaikan, kalimatnya cukup pendek, mudah diucapkan, tapi implementasinya yang sulit. Tetapi sesulit apapun kita harus ada ikhtiar. Ada ikhtiar untuk mengelola keikhlasan itu, sehingga ibadah yang kita laksanakan atau ibadah yang kita lakukan itu memang benar-benar kita niati dengan ikhlas. Nah, di antara salah satu ikhtiar
untuk mengelola keikhlasan itu adalah selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menghadirkan kebesaran Allah. Iya. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha segalanya lah. Ya, itu kita hadirkan setiap kita melakukan ibadah. Nah, kemudian di samping selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita jangan lupa berdoa, Mbak Ika. Berdoa. Ya? Ini pasti nih ya, berdoa. Selalu berdoa semoga hati kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita selalu diberikan keikhlasan dalam setiap beribadah. Ini itu diantara mengelola keikhlasan, termasuk diantaranya adalah kita sering-sering berkumpul, sering-sering bertemu kepada orang-orang yang mempunyai hati yang ikhlas. Orang-orang yang mempunyai hati yang ikhlas. Bagaimana kita bisa tahu orang itu punya hati ikhlas? Ini yang sulit kan. Padahal ikhlas itu adalah perbuatan hati. Tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang melakukan itu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi paling tidak bisa kita lihatlah dari ciri-cirinya. Oh iya, ada ciri-cirinya. Kita hanya bisa melihat dari ciri-cirinya. Di antaranya ciri orang yang ikhlas itu adalah antara ia dipuji maupun dicaci itu sama saja, Mbak Ika. Kadang kan orang ketika melakukan perbuatan yang baik kemudian dipuji ya toh, hatinya bertambah besar ya toh, tambah seneng ya toh. Tetapi ketika dicaci akhirnya dia menjadi lemah, menjadi tidak berdaya ya toh. Tapi buat orang yang ikhlas itu antara dipuji dan dicaci. Kemudian dicaci sama saja, nggak ngefek ya toh, karena memang sudah niatnya itu sudah agar ditata supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara ciri yang kedua ada lagi adalah melupakan amal kebaikan yang pernah dilakukan, Mbak Ika. Jadi tidak pernah mengingat-ingat lah. Apalagi mungkin kemarin itu saya melakukan apa ya, udahlah lupalah. Itu di antara ciri-ciri orang yang ikhlas, melupakan melupakan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Sebab kalau selalu diingat-ingat amal kebaikan yang sudah pernah dilakukan, tentu nanti akan menjadi males, Mbak. Menghitung-hitung amal kebaikannya aku ingin wis bareng ini tetapi ketika kita itu bisa melupakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan, ini menjadi semangat, menjadi dorongan untuk selalu beramal kebaikan, tentu dengan niat yang ikhlas. Itu Mbak Iko yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengelola keikhlasan itu. Terus ada lagi Pak terkait ria, bagaimana kan pamer tadi pamer. Bagaimana kalau orang berbuat baik, tapi sekarang zamannya medsos di-share di media sosial, lagi tadarusan, lagi bersedekah difotoin yang video diupload di Facebook, Instagram, status WA namun tujuan dia bukan karena pamer, tapi karena untuk syiar Islam kan. Nah ini bagaimana kalau seperti ini? Kembali ke awal, ketika orang itu melakukan kegiatan seperti yang disampaikan oleh Mbak Iko, kembali kepada pada niatnya. Adapun ketika itu di video kemudian kemudian disebar di medsos itu dalam rangka untuk memotivasi, untuk memotivasi atau mendorong teman-teman yang lain agar bisa melaksanakan kegiatan yang seperti itu. Ya tadi memang saya sampaikan, makom kita itu tidak bisa serta-merta langsung ikhlas, Mbak Iko. Kadang-kadang kadang-kadang masih ada Ada juga yang orang bilang
ada tahadus bin ni'mah. Ya. Kemarin aku habis ini ya. Betul. Dia betul. tujuannya aku bukan Ya, itu dalam rangka untuk ini memotivasi ya. memberikan dorongan, memberikan support kepada yang lain agar mereka bisa melakukan hal yang sama seperti jadi, itu. Semua juga tergantung kembali ke niatnya tadi ya Pak ya. Begitu ya. Ya baik itu. Ya baik Pak, Pak Syarif, terima kasih atas penjelasannya, sangat rinci sekali dan semoga kita bisa menerapkan keikhlasan dan menata niat kita ya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Demikian juga di puasa ini semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Syarif atas waktu yang diluangkan. Sama-sama Mbak Ika. Kegiatannya Pak. Amin. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, demikian podcast kita, program bicara dengan Bapak Syarif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.